Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di majlis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarnya kita dari tempat ini tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, Allah Ta'ala permudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, yang pertama-tama Al-Fajir ingin hormati dan muliakan guru kita bersama yang baru saja menyampaikan ilmunya yang luar biasa, Fadilatul Ustadz Awaluddin Saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah Ta'ala istiqomahkan di dalam dakwahnya. Allah Ta'ala berikan ilmunya yang bermanfaat sehingga kita sebagai jamaah mendapatkan ilmu bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga banyak asatis lainnya yang hadir di tengah-tengah kita ini. Di antaranya ada Ustadz Rafiq, Ustadz Reza, Ustadz Kabab, dan banyak lagi para asatis lainnya yang mohon maaf Al-Fajir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fajir kepada beliau-beliau semua. Wabil khusus lil khusus yang sama-sama Al-Fajir hormati, sahibul majlis Ustaz Fauzan, kita doain. Kita kawin kan, Ustaz? Oh, ya Allah, ganteng ini. Kita doain Ustaz Fauzan biar panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam ibadah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, duduknya kita di tempat ini satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita bersyukur akan nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan. Al-Fajir, ketika Al-Fajir ngaji sama guru Al-Fajir memberikan satu hadis, mengeluarkan satu hadis, yang mana hadis tersebut berbunyi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ni'matan walam yashkur. Siapa orang yang dikasih nikmat tapi dia enggak mau bersyukur. Dikasih nikmat sehat tapi dia enggak mau bersyukur. Dikasih nikmat sehat bukannya digunakan untuk ibadah, tapi dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan nikmat sehat dari Allah Ta'ala, bukannya hadir di majlis ini, tapi dia lebih memilih hadir untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan.
Banyak gak yang model kayak begitu? Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Banyak. Naik kereta, tahu naik kereta? Jalan naik motor malam-malam. San Morian, ya salah. Duit cuma 2.000, San Morian. Allahumma sholli ala Muhammad. Model-model zaman sekarang. Ingat, man u'tiya ni'matan walam yashkur, sulibat minhu walam yashkur. Siapa orang yang dikasih nikmat tapi dia nggak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, nggak digunakan tuh nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan untuk ibadah kepadanya, bukan digunakan nikmat kesehatan itu untuk berbuat yang baik, sulibat minhu walam yashkur, nanti pasti Allah Ta'ala akan cabut nikmat tersebut tanpa dia duga-duga, tanpa dia sadarin, tahu-tahu mati, bangkrut. Yang punya kesehatan digunain untuk maksiat sepanjang hidupnya, tahu-tahu mati. Mending mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sul khotimah, Bu. Ini yang kita khawatirin, nanti kita mati seperti apa. Maka dari itu jangan pernah tinggal doa tuh. Salah satunya doa yang selalu dibacakan di dalam ratib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam kitab Syimtud Durar juga dikatakan di dalam doa, wa iza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Ya Allah, apabila engkau mewafatkan kami, wa iza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin, maka wafatkanlah kami semua ya Allah sebagai orang yang beriman, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Mudah-mudahan kita diakhiri hayat kita, dihabisin umur kita sama Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ulama mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri iza janna laylun hal ta'ishu ilal fajri fakam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min salimin asya hina ila dahri. Ada satu ulama di situ dikatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, berbekallah takwa karena sesungguhnya kalian, kita semua enggak ada yang tahu. Iza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri, apabila telah berlalu malam. Ini kan malam nih Bu, ini kan malam nih Bu, kita lagi hadir acara maulid malam. Hal ta'ishu ilal fajri, apa kita bakal yakin bakal hidup di waktu fajar alias di waktu pagi? Ada yang tahu gak umur kita bisa nyampe pagi? Maka dari itu, tazawwad minat taqwa, berbekallah takwa, fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak ada yang tahu. Iza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri, apabila telah berlalu malam, ya, apabila telah berlalu malam, apakah kita bakal yakin kita bakal hidup di waktu fajar? Fakam min salimin mata min ghairi illati. Berapa banyak orang yang selamat, orang yang sehat, orang yang segar bugar, mata min ghairi illati, tapi dia meninggal, dia mati, dia wafat tanpa ada penyakitnya lagi. Kita nih, Bu, mungkin suka terjadi. Kita pernah ngalamin hal yang seperti ini, Bu. Pernah aja kita baru ketemu sama nih orang, baru tadi sore, tahu-tahu abis isya kedengeran di masjid atau di musola diumumin ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disebut fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, padahal yang disebut nama yang barusan tadi sore itu kita baru ketemu. Pernah ngalamin kayak begini? Pernah ngalamin kayak begitu ya? Al-Fajir punya sahib, Bu, Habib Ahmad radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah taala ridho sama beliau. Belum lama Al-Fajir ketemu sama beliau. Singkat cerita, beliau lagi hadir tahlil. Pas lagi hadir tahlil, di saat mau selesai tahlil, tahu-tahu Bu, beliau agak miring, kayak model kayak ngantuk. Tahu-tahu di situ meninggal. Lagi hadir tahlil, Bu,
Saya punya ipar, meninggal di pondok pesantren Darul Lugah wa Dakwah Banyu. Habis sholat isya, beliau megang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau pengen mutala'atul durus, ngulang-ngulang pelajaran. Beliau ke kamar, megang kitab, tahu-tahu nikmat gak meninggal kayak begitu, Bu? Nikmat apa kagak, Bu? Bang, nikmat gak meninggal kayak begitu? Lagi keadaan menuntut ilmu, lagi keadaan bersisi dalam keadaan itu ini. Tapi berapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan hina, yang lagi maksiat, yang lagi nyekek botol, yang lagi zina. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Benar apa kagak? Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Fakam min salimin mata min ghairi illati. Berapa banyak orang yang sehat mata min ghairi illati, tapi dia meninggal tanpa ada penyakit. Fakam min sakimin asyahina ila dahri. Dan berapa banyak juga orang yang sakit berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, Bu. Saya pernah dirawat di rumah sakit, baru sesekalinya tuh saya dirawat di rumah sakit selama 9 hari. Saya iseng tanya sama dokter, suster minta maaf saya mau tanya, pasien yang paling lama di sini dirawat berapa hari? Ada yang lebih dari 2 bulan, Pak. Masya Allah, 2 bulan itu bayangin. 2 bulan. Al-Fajir, saya selama 9 hari aja pengen buru-buru pulang. Gak ada betah-betahnya di rumah sakit. Ini berbulan-bulan. Tapi masih hidup. Fakam min sakimin asyahina ila dahri. Dan berapa banyak orang yang keadaan sakit tapi dia panjang umur. Yang sakit belum tentu pendek umur, yang sehat belum tentu panjang umur. Udah begitu aja. Jadi kita ada rasa khawatir. Jangan menganggap diri kita sehat ini berarti panjang umur, belum tentu. Maka dari itu kita dituntut untuk berbuat takwa, selalu mengamalkan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tadi Al-Fajir ngomong sama Ustaz Awal, udah cukup deh, antum nih ilmu yang antum berikan udah cukup deh, gak perlu lagi Al-Fajir sampein. Udah naik, pengen ngambil manfaat juga dari Al-Fajir. Al-Fajir nggak punya apa-apa. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bukan buat Ustaz Awal nih, tapi buat antum semua, terkhusus buat Al-Fajir pribadi. Sedikit saja yang insya Allah Al-Fajir pengen sampaikan, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Sirri As-Saghafi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Kata beliau, siapa orang yang menuju, yang melangkah, yang bertujuan ke satu tempat. Ibu dari mana nih, Bu? Dari rumah atau dari pasar atau dari mana, Bu? Apa dari tempat arisan, Bu? Dari mana? Dari rumah. Antum pun mungkin sama seperti itu. Mungkin ada yang dari tempat kerjaan. Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bertujuan ke satu tempat, yang mana tempat tersebut yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat tersebut dibacakan, diceritakan, disebutkan biografi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutin tadi tuh yang barusan kita baca Maulid Simpul Durar, disebutin itu biografi sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Imam Sirri As-Saghafi radhiyallahu taala anhu? Faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka sungguh orang tersebut telah memasuki satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Gang Mandar nih berubah nih jadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke taman surga Allah Ta'ala di alam dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirin kita bisa duduk, berkumpul bareng, ngeriung di taman surga kelak di akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Gak sampai situ, Al-Imam Sirri As-Sagati radhiyallahu taala anhu. Orang yang melangkahin kakinya dari rumahnya ke tempat yang disebutkan, diceritakan, ya, riwayat Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau mengatakan orang tersebut telah memasuki satu taman daripada taman-taman sorga, taman sorganya Allah Subhanahu Wa Taala, li'annahu ma qasada zalika mawdi illa li mahabbatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain tidak bukan karena sesungguhnya dia tuh, nih antum kita orang nih insya Allah semuanya, ya, sesungguhnya kita melangkahkan ke tempat ini tidak lain tidak bukan karena ada dasar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun maaf, beribu maaf ya Allah, kadang sedih Al-Fajir dengar banyak di tempat maulid, setelah kelar maulid ada aja tuh yang ngumumin, tolong bagi yang melihat handphone, bener apa kagak? Bener apa enggak? Ya Allah, cuman insya Allah pasang niat dari rumah, ya, datang ke tempat ini dengan niatan karena ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke tempat ini karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena cinta sama kebuli. Udah lama nih makan kebuli nih. Udah lama gak ketemu temen gue nih. Jangan kayak begitu. Tujuan pertama karena ingin atau Allahumma sholli ala Muhammad, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang yang hadir maulid berkah, insya Allah berkah, ya. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, di sana dikatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu rabbahu li huduri haflati maulidihi. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta izin kepada Allah Taala. Yasta'zinu rabbahu li huduri haflati maulidihi. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Taala kemana? Li huduri haflati maulidihi, untuk dapat menghadiri orang yang membuat acara maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat acara maulid, saat itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Allah Taala untuk bisa hadir di tempat maulid tersebut. Mudah-mudahan nih Rasulullah hadir di malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nggak lihat kalau mata kita ini bersih, mata kita ini suci, nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan, insya Allah kita bisa lihat. Cuman berhubung mata kita ini penuh dosa, benar apa kagak? Tolong tunjuk tangan yang nggak pernah maksiat. Tolong tunjuk tangan. Nggak ada yang berani. Karena kita mengakui semua diri kita penuh dosa. Insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat ini, di majelis ini, sehingga kampung ini menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa bihudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya. Nabi datang, Nabi minta izin sama Allah Ta'ala untuk hadir ke tempat maulid, untuk hadir ke tempat orang yang merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya. Dengan sebab hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sebab hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadarat arwahul anbiya wal awliya, hadir pula para arwah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam wal awliya. Begitu juga hadir pula para awliya illahi salihin radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fajir mau tanya, kalau camat lurah datang ke kampung kita sendirian, apa ditemenin sama jajarannya? Ditemenin atau sendirian? Itu makhluk biasa, wakif makhluk yang mulia. Lalu bagaimana makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti Rasulullah didampingi oleh para anbiya. Bukan hanya sekedar para anbiya aja yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para aulia ikut mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bidzalika tanzilur rahmat.
dengan sebab hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab hadirnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dengan sebab hadirnya para aulia radhiyallahu taala anhum, tanzilur rahmat, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada satu kisah, Bu. Ada seorang pemuda. Nah, kebetulan di zaman itu ada seorang raja. Ada seorang pemuda cakep, ganteng, kurang lebih kayak Ustaz Firman ini. Ya, Ustaz Firman bisa naik kuda gak? Belum bisa, ya. Nah, ini pemuda yang ganteng bisa naik kuda. Lihai dia, mahir naik kuda. Walhasil, kebetulan saat itu kudanya ini lagi gak enak, alias ngamuk. Begitu ditunggangin, ngamuk ini kuda. Ini kuda ngamuk sampai akhirnya masuk ke satu jalan, yang mana jalan tersebut terdapat anak-anak kecil, Bu, yang lagi pada main. Di antara anak-anak kecil itu ada anak raja, Bu. Ada anak raja. Singkat cerita, begitu naik kuda masuk ke jalan tersebut, ini kuda ngehantem ini anak raja sampai akhirnya meninggal dunia. Ini anak raja meninggal dunia. Kita ngusilin anak RT aja takut, bener apa kagak? Ngusilin anak RT aja takut dicoret kita dari warga situ. Bener apa kagak? Ini anak raja ditabrak sampai meninggal, sampai akhirnya terdengar ini kabar, ini berita oleh raja. Raja memerintahkan para prajuritnya untuk tangkap ini anak muda, biar dibawa ke hadapan. Bawa itu anak muda ke hadapanku. Dibawa ini anak muda ke hadapan raja. Ini anak muda pas di depan ini raja. Mundur. Coba mulutnya komat kamit, Bu. Mulutnya komat kamit, Bang. Komat kamit. Ini raja bingung. Yang tadinya mau marah kayak bingung. Hei, anak muda. Ini raja ngomong ke anak muda ini. Anak muda, ente punya ilmu sihir? Katanya raja. Demi Allah, wahai raja, aku tidak punya ilmu sihir. Lalu saking penasarannya ini raja sama apa yang terlintas di dalam hatinya, ini raja ngomong, hei anak muda, seandai kata engkau mengetahui apa yang engkau bicarakan, apa yang engkau ucapkan, aku akan bebaskan dari hukuman ini. Yang tadinya mau dihukumnya antara nabrak anak raja sampai meninggal dunia. Seandai kata engkau ucapkan, engkau kasih tahu kepada aku apa yang engkau baca, apa yang engkau bicarakan di dalam hatimu, di depanku ini, pasti akan aku bebaskan hukuman ini. Demi Allah, wahai raja, aku cuma meminta kepada Allah yang tadi aku ucapkan, yang dari tadi lisan aku bergerak-gerak, aku lagi memohon kepada Allah Ta'ala. Mintanya apa ini anak pemuda sama Allah Ta'ala? Ya Allah, seandai kata engkau bebaskan hukuman aku pada hari ini, aku ada niat untuk membuat acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu raja dengar apa yang disampaikan sama ini anak muda, Allah balik hati ini raja. Allah balik hati ini raja. Kalau memang itu yang engkau kalau memang itu niatan engkau, baik, mulai hari ini akan aku bebaskan engkau dari hukuman ini, dan sekian dinar ini untukmu untuk membantu acara maulid yang kau ingin selenggarakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baru ada niatan pengen buat acara maulid. Ya. Biar Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan hukuman ini, dan aku ada niatan pengen buat acara maulid. Allah Ta'ala ijabah doa anak muda ini, dan Allah bebaskan dari hukuman tersebut, ya, dan Allah pun ya berikan, ya Allah bantu ya beberapa dirham untuk membuat acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah orang yang buat acara maulid, orang yang suka ngasih hadiah untuk acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah.
Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, siapa orang yang berinfak, yang menghadiahkan 1 dirham aja, 1 dirham aja, katakan 1 juta atau 100.000 untuk acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rafiqi fil jannah, nanti orang tersebut bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan giliran urusan acara 17-an yang lain-lain, nyumbangnya royal. Bikin acara dangdutan royal luar biasa. Maulid giliran panitia datang. Baru juga kemarin panitia Maulid kesini lu datang lagi. Ada gak yang model kayak begitu? Ada gak yang model kayak begitu? Insya Allah orang-orang yang kayak begitu Allah Ta'ala panjangin umurnya, dan Allah Ta'ala balik yang tadinya kurang baik dalam urusan agama, Allah Ta'ala bikin baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang Allah Ta'ala takdirinnya orang gak baik, ya jadi orang gak baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil segera deh. Amin ya rabbal alamin. Biar gak banyakan di alam dunianya, biar gak terlalu banyak orang-orang yang pelit. Benar? Mau banyak orang yang pelit apa orang yang baik? Orang yang baik. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, as-sahiyu garibun minallah, garibun min rahmatihi, garibun wa ba'idun min azabihi. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa di sana dikatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-sahi, orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang karim, orang yang suka memberi, garibun minallah, dia paling dekat sama Allah Ta'ala. Dia paling dekat sama Allah Ta'ala. Wa garibun min rahmatihi, dan dekat juga dari rahmat Allah Ta'ala. Wa ba'idun min azabihi, dan dijauhin tuh jauh daripada azab Allah Ta'ala. Kenapa neng ya Allah, adik coba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tikus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti kalau udah ada tikus menunjukkan waktu udah malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi orang baik paling dekat sama Allah Ta'ala. Itu dideketin sama Allah Ta'ala, ya. Dekat juga sama rahmat Allah Ta'ala, dan jauh daripada azab Allah Ta'ala. Wal bakhilu, ya, ba'idun minallah wa ba'idun min rahmatihi wa garibun min azabi. Orang yang pelit nih Pak, dengerin nih Bu, orang yang pelit, ya, ba'idun minallah, jauh dari Allah Ta'ala, wa ba'idun min rahmatihi, jauh dari rahmat Allah Ta'ala, wa garibun min azabihi, tapi dan dia dekat daripada azab Allah Ta'ala, siksa Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang, ya, orang-orang yang sahih, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya kira cukup ya Bu. Tadi Ustadz Awaludin bilang, ya, biar Habib Ali yang menerangkan tentang sifat-sifat kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, luar biasa nih omen. Tolong timbang. Awal ada Tamia tuh, iklannya lucu lagi, omen. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gede tikusnya. Farhan sehat. Udah cukup deh. Udah banyak iklan. Udah banyak iklan.
Ya, program biar kalian. Udah iklannya udah selesai. Udah antum skip tuh. Kalau di YouTube ada iklan kan bisa di skip tuh. Bener gak? Wah, ada tim banser tuh di belakang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kalau bicara sifat keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Itu luar biasa banyaknya. Itu yang tadi Ustaz Awaludin bilang. Ya, seandai kata kita dikasih umur 1000 tahun, bahkan 1 juta tahun untuk mempelajari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan ada habisnya. Ini sungguh, antum mau cari apa? Antum pengen pelajari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berumah tangga. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen lihat sifat tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen belajar tawaduk, pengen belajar rendah hati. Ambil daripada sifat tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua kita bisa dapetin di majelis ilmu. Di majelis-majelis seperti ini jarang disampaikan sama para mubalighin. Ya, mungkin ya karena jamaahnya udah banyak yang tahu atau yang lain sebagainya. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sedikit nih Al-Fajr yang kasih tahu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat." Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku berkhidmat. Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qala li uffin qattu. Sayyidina Anas mengatakan beliau enggak pernah mengucap kepada aku aja enggak pernah selama 10 tahun. Bu, sehat bu. Cakep banget ya. Allah panjang umur bu, sehat afiat. Bu, kalau di rumah ada pembantu, seandainya kata di rumah ada pembantu, kita lebih sering marah atau lebih sering baik bu? Amin ya robbal. Tapi ada gak seorang majikan yang lebih sering galaknya ketimbang baiknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau selama 10 tahun Sayyidina Anas di rumah Rasulullah, gak pernah terdengar di telinga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya sifat tawaduknya, sifat kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak pernah komentar kepada Sayyidina Anas bin Malik tentang apa yang dia perbuat. Seandainya kata Sayyidina Anas membuat ini, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lima sona'ata, kenapa engkau buat itu? Gak pernah sih Rasulullah. Jadi apapun yang diperbuat oleh Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah gak pernah komentar. Begitu juga apa-apa yang ditinggalkan sama Sayyidina Anas bin Malik gak pernah dikomentar. Lima tarokta, kenapa engkau tinggalin itu? Gak pernah ya terdengar oleh Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah mengucapkan hal-hal yang demikian. Dan Rasulullah dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya gak pernah memegang yang lebih halus daripada kedua telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Anas bin Malik gak pernah mencium yang lebih harum daripada keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Coba keringat kita dicium. Keringat kita dicium oleh suami kita. Kalau nggak suami kita ngomong mandi dulu, sono baru deketin gue. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Kalau keringat kita mungkin bau apa? Tapi beda sama keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baunya Rasulullah, kencingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung diserap sama bumi. Gak ngegeneng, gak bau pesing, beda nih kita. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Itu pokoknya
Rasulullah manusia yang paling mulia. Gak ada makhluk yang lebih mulia melebihi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz awal aja baru namanya aja kayak begitu mulianya. Waktu sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Maka Sayyidina Hasan bin Sabit, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu mengatakan, enggak ada yang lebih indah darimu wahai Rasulullah yang yang aku pernah pandang oleh kedua mata. Jadi Sayyidina Hasan bin Sabit gak pernah memandang yang lebih indah melebihi keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak ada seorang wanita pun yang melahirkan makhluk daripada wa ahsanu minka lam talidin nisa, yang gak ada yang lebih indah dari engkau wahai Rasulullah, yang seorang perempuan melahirkan seperti engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, enggak ada yang lebih indah darimu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan oleh wanita manapun. Jadi enggak ada seorang wanita selain Siti Aminah radhiyallahu anha wa ardaha yang melahirkan sosok yang begitu mulia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi, engkau diciptakan terbebas dari segala macam aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan kau diciptakan atas kemauan dirimu sendiri. Di request sama Allah Ta'ala, ya Allah saya pengen alis modelnya seperti ini, ya Allah saya pengen hidung model seperti ini. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya manusia baik dalam bentuk dan akhlaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bu kalau saya ngomong kepanjangan, mudah-mudahan ada manfaatnya semua buat abang-abang semuanya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fajr sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Fajr sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.